Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eli Yusrita, AMDAK, SKM MKM. Saya memiliki NIDN 1002058605. Lahir di Selat Baru, tanggal 2 Mei 1986. Saat ini saya memiliki home base di program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrahman. Sebelumnya, saya ditempatkan di program studi D3 Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medis, dan karena adanya pembukaan prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, maka saya dipindah ke home base di D4 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Klinik 1 dengan kode mata kuliah AKKB 2414. Bobot mata kuliah Kimia Klinik 1 yaitu 2 SKS dan dilaksanakan pada semester genap. Mata kuliah Kimia Klinik merupakan salah satu mata kuliah kompetensi teknologi laboratorium medis. Mata kuliah Kimia Klinik diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa menguasai tentang pemeriksaan laboratorium mulai dari tahap pra-analitik, tahap analitik, dan tahap pasca-analitik pada mata kuliah Kimia Klinik 1. Capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Klinik 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan kimia klinik. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pemeriksaan kimia klinik di laboratorium. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan kimia klinik mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Mahasiswa mampu menjelaskan interpretasi hasil pemeriksaan kimia klinik. Mahasiswa menguasai teori dan teknik prosedural yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medis mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik di bidang kimia klinik dengan menggunakan instrumen sederhana dan otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat dan mampu menerapkan metode uji yang telah baku. Dalam mata kuliah Kimia Klinik 1, mahasiswa akan dibekali pengetahuan, yaitu yang pertama membahas tentang gangguan metabolisme karbohidrat. Yang kedua, membahas tentang profil lipid. Yang ketiga, membahas tentang protein. Yang keempat, membahas tentang non-protein nitrogen. Yang kelima, membahas tentang gangguan fungsi ginjal. Yang keenam, membahas tentang gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Yang ketujuh, pemeriksaan metabolisme karbohidrat, yaitu glukosa dan HbA1c. Yang kedelapan, pemeriksaan profil lipid, yaitu trigliserida, kolesterol, HDL, dan LDL. Yang kesembilan, pemeriksaan protein total, albumin, dan globulin. Yang kesepuluh, pemeriksaan non-protein nitrogen, yaitu ureum, kreatinin, dan asam urat. Yang ke-11, pemeriksaan gangguan hati dan saluran empedu, yaitu bilirubin. Yang ke-12, pemeriksaan gangguan hati, yaitu SGOT, SGPT, GGT, dan alkali fosfatase.
Selanjutnya, dalam memberikan penilaian dan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif pada saat menerima materi pembelajaran, maka kriteria indikator penilaian saya adalah kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 35%. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah kimia klinik ini adalah yang pertama, buku dengan penulis Ganda Subrata dengan judul Penuntun Laboratorium Klinik. Yang kedua, dengan penulis Kurniawan, judul Kimia Klinik Praktikum Analis Kesehatan. Yang ketiga, dengan penulis Nugraha dan Imaduddin dengan judul Pedoman Teknis Pemeriksaan Laboratorium Klinik. Dan diharapkan mahasiswa dapat mencari materi dan buku ini serta ditambah dari literatur lainnya. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat Bu. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, silakan dijalankan absennya. Silakan di absen nanti dilapor ke temannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tentang pemeriksaan glukosa darah. Nah, sebelum kita masuk ke pemeriksaan glukosa darah, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang metabolisme karbohidrat. Nah, masih ada yang ingat pemeriksaan metabolisme karbohidrat itu apa saja? Ya, yang termasuk pemeriksaan metabolisme karbohidrat diantaranya adalah pemeriksaan glukosa darah, kemudian ada pemeriksaan HbA1c. Nah, untuk hari ini kita masuk materi pemeriksaan glukosa darah. Ya. Untuk pemeriksaan glukosa darah ini nanti untuk metodenya ada beberapa metode yang bisa kalian kerjakan. Ya. Nanti kita review juga nanti ya terkait dengan pemeriksaan glukosa darah. Nah, untuk pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu menjelaskan tentang jenis pemeriksaan glukosa darah. Kemudian memahami metode pemeriksaan glukosa darah. Kemudian memahami cara kerja pemeriksaan glukosa darah. Kemudian mampu menginterpretasikan pemeriksaan glukosa darah. Nah, jadi dari kalian belajar nanti tentu harus ada tujuannya. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Ini harus
glukosa darah itu sangat penting untuk kita. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Untuk deteksi dini dari penyakit, pemantauan penyakit, dan pencegahan penyakit. Ya. Jadi pemeriksaan glukosa darah itu sangat penting sekali ya. Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan glukosa darah? Ya, terutama yang pertama adalah untuk mendeteksi dini suatu penyakit ya. Misalnya salah satunya adalah pemeriksaan glukosa darah. Jadi kan untuk deteksi dini nanti terkait dengan penyakit diabetes mellitus ya. Kemudian yang kedua adalah pemantauan ya. Jadi untuk memantau kadar gula darah ya, apalagi yang terkena penyakit diabetes mellitus, tentu itu harus dicek ya secara rutin karena memang untuk melihat bagaimana kadar gula darah apakah mengalami kenaikan atau sudah mengalami penurunan, jadi perlu dicek secara rutin. Kemudian untuk pencegahan ya, jadi untuk mendeteksi faktor resiko diabetes ya, termasuk nanti resisten insulin ya, seperti itu. Ini memang untuk pencegahan. Jadi kita boleh melakukan pemeriksaan glukosa darah, misalnya rutin, misalnya dalam 1 bulan kita cek glukosa darah, karena kan juga untuk mencegah ya terjadinya penyakit itu. Jadi kita juga harus ada kontrol dari diri kita sendiri dengan cek secara rutin setiap bulan misalnya. Jadi kita tahu oh kadar glukosa darah kita normal, seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis pemeriksaan glukosa darah, apa saja jenis pemeriksaan glukosa darah yang kalian ketahui? Ya, pemeriksaan glukosa darah 2 jam PP, kemudian glukosa darah puasa, kemudian glukosa darah sewaktu. Ya, itu jenis-jenis pemeriksaan glukosa darah ya. Kalau glukosa darah puasa berarti kan si pasien persiapannya pasti harus puasa terlebih dahulu. Kemudian kalau glukosa darah sewaktu ini bisa diambil kapan saja ya. Jadi tidak ada penentuan waktu ya, beda dengan glukosa darah puasa, ditentukan puasanya misalnya 8 sampai 10 jam dulu puasa baru diambil darahnya, seperti itu. Kalau glukosa darah sewaktu-waktu bisa diambil itu. Kemudian pemeriksaan gula darah 2 jam PP atau setelah makan. Kemudian ada pemeriksaan HbA1c. Nah, untuk pemeriksaan HbA1c ini biasanya untuk apa? Nah, jadi untuk mengetahui glukosa darah 3 bulan terakhir ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada prosedur pemeriksaan glukosa darah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas semuanya? Jelas. Kita lanjut ya untuk pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama kita menggunakan metode apa? Yang kalian ketahui metode apa? VOCT. Ya, metode
tidak tentu sesuai dengan prosedur ya. Yang pertama adalah apa dulu? Desinfektan dulu ya, jari yang akan ditusuk. Kemudian barulah kalau sudah didesinfektan, sudah kering, lalu ditusuk dengan lancet. Kemudian darah pertama itu dihapus terlebih dahulu, baru nanti tetesan darah berikutnya itulah yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan. Itu. Dan nanti tunggu beberapa saat itu akan keluar hasilnya. Oke, untuk selanjutnya ada satu metode lagi untuk pemeriksaan glukosa darah, itu metode spektrofotometer. Nah, kalau menggunakan spektrofotometer, sampel yang kita gunakan apa? Serum ya yang kita gunakan. Berarti kita harus menyediakan terlebih dahulu serumnya. Ya, berarti kita butuh untuk pengambilan darah vena dulu ya. Nanti disentrifuse, nah didapatkan serum. Nah, itulah yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan ya, menggunakan metode spektrofotometer. Oke, kemudian untuk hasil pemeriksaan glukosa darah. Di glukosa darah puasa, jadi normalnya kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian dikatakan pradiabetes itu 100 sampai 125 mg per desiliter. Kemudian diabetes itu lebih dari 126 mg per desiliter. Nah, ini untuk interpretasi hasil. Tadi ya, kalau normal berarti kan kadar glukosa darah itu di dalam darahnya itu normal ya. Kalau pradiabetes berarti kadar gula darahnya lebih tinggi dari normal, tetapi belum mencapai diabetes. Kemudian kalau diabetes berarti kadar gula darahnya tinggi. Nah, kalau udah diabetes berarti itu memerlukan pengobatan ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ya pemeriksaan dari glukosa. Yang pertama adalah apa? Makanan ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang tinggi gula itu bisa meningkatkan kadar glukosa di dalam darah ya. Kemudian stres. Nah, stres juga dapat meningkatkan kadar hormon kortisol ya, sehingga meningkatkan kadar gula darah juga. Kemudian olahraga ini dapat menurunkan kadar gula darah. Kemudian ada beberapa obat yang memang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Makanya kalau ada pasien yang mau cek misalnya pemeriksaan kimia darah atau gula darah, pasti akan ditanya misalnya mengkonsumsi obat apa, misalnya sebelumnya seperti itu ya. Kemudian nah di sini ada tips untuk mengatur glukosa darah. Bagaimana supaya kadar gula darah di dalam tubuh kita tetap normal ya, tentu harus menjaga kesehatan diri kita ya. Yang pertama, diet sehat ya. Kalau diet sehat tentu dari makanan yang kita konsumsi itu harus sehat ya, memenuhi kandungan protein, karbohidrat yang seimbang seperti itu. Kemudian olahraga rutin gitu. Jadi jangan malas-malasan di rumah ya. Kita harus rutin olahraga setiap hari gitu. Kemudian hindari merokok ya. Kemudian kontrol stres ya. Stres juga bisa mempengaruhi kadar glukosa darah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pemeriksaan glukosa darah? Sudah mengerti semuanya? Sudah.
Jelas ya? Ya, Bu. Oke. Untuk terakhir kalian ada tugas ya, tugas kelompok. Kemarin kelompoknya sudah dibagikan ya, ada 7 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok ini membuat tugas makalah dan PPT. Minggu depan kita presentasi di kelas dan diskusi ya. Ini untuk kelompok 1 sampai 7 sudah ada materinya masing-masing untuk membuat tugas ya. Kelompok 1 pemeriksaan glukosa darah puasa, kelompok 2 glukosa darah sewaktu, kelompok 3 glukosa 2 jam BP, kelompok 4 HbA1c, kelompok 5 hiperglikemia, kelompok 6 hipoglikemia, kelompok 7 tentang diabetes mellitus ya. Tugasnya kalian buat makalah dan PPT. Minggu depan kita presentasi dan diskusi. Nah, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Demikian proses pembelajaran mata kuliah Kimia Klinik 1 yang saya laksanakan. Terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.